Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Makna keluarga rumah tangga, adalah unit terkecil dari masyarakat. Ia merupakan batu sendi pembangunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Syariat Islam mengatur bagi para pemeluk Islam untuk membangun sistem keluarga Muslim. Quran Surat Al-Tahrim Surat ke-66, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro, wa quduhan nasu wal hijaroh, alaiha malaikatun giladun, sidadun, layasunallaha, ma'amarohum, wa yaf'aluna ma yumarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dasar-dasar pernikahan. Akad nikah adalah titik tolak hidup berkeluarga, menjalin ikatan suami istri. Berdasar atas dua sumber, Al-Quran dan Al-Sunnah. Quran Surat An-Nisa Surat ke-4, ayat 3-4. Wa in hibtum ala tuskitu fil yatama, fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, fa in hiftum alla tadilu, fawahidatan, aw ma malakat aymanukum, dalika atna alla ta'ulu, wa atun nisa'a sodukotihinna nilatan, fa in tibna lakum, an say'im minhu nafsan, fakuluhu hani'an mari'an. Yang artinya, dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2. 3 atau 4, kemudian jika kamu takut, tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita, yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu, sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut. 1. Membangun kehidupan sakinah, yakni terciptanya ketentraman jiwa, yang meliputi hidup kekeluargaan, yakni rasa cinta dan kasih sayang, yang mengikat semua anggota keluarga. Quran Surat Al-Rum Surat ke-30, ayat 21. Wa min ayatihi, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, inna fidzalika la ayatil liqaumin yatafakkaruna. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 2. Memperoleh keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Nahl Surat ke-16, ayat 72, berbunyi, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina, wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati, afabil batili yuminuna, wa bini matillahi ham yakfuruna. Yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan Quran Surat Ali Imran Surat ketiga, ayat 38, berbunyi, Hunalika da'a Zakaria Rabbahu, qala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan hanya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. 3. Membentengi diri dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, maka menikahlah, sesungguhnya nikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab ia akan menjadi perisai. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pemilihan jodoh. Tidak ada bermotif dorongan nafsu seks semata, orang mukmin haram menikah dengan orang yang musyrik atau dengan yang penzina.
Quran Surat Al-Nur Surat ke-24, ayat 3. Ajjani layan kihu illa janiyatan, au musrikatan, wazaniyatu layan kihuha, illa janin, au musrikun, wahurrima dalika alal mumininna. Yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jodoh dipilih karena faktor din, bukan karena faktor darah, harta dan kecantikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena kekayaannya, nasab status sosialnya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihan dari faktor agamanya kamu pasti beruntung. Riwayat Muslim. Kewajiban dan hak suami istri ada 3 komponen inti dalam keluarga, suami atau ayah, istri atau ibu, anak-anak. Menurut Islam, kewajiban didahulukan dari hak. Dengan menjalankan kewajiban, sekaligus memberi haknya orang lain. Kewajiban suami atau ayah. Suami dan istri masing-masing secara timbal balik mempunyai kewajiban dan hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas kamu, dan kamu mempunyai hak atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, suami, itu menghendaki isyalah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Quran Surat An-Nisa, Surat ke-4, ayat 34, berbunyi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bima fadalallaha ba'dahum 'ala badin, wa bima anfaqu min amwalihim, fassolihatu qanitatun, hafidotun, lal ghaibi bima hafidallaha wallati tahafuna, nusujahunna, faiduhunna, wahjuruhunna, fimadoji'i, wadribuhunna, fain atonakum, fala tebgu alaihin nasabilan innallaha kana aliyan kabiron. Yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 1. Memelihara dan melindungi diri dan keluarganya, agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Quran Surat Al-Tahrim Surat ke-66, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro, wa kuduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun, giladun sidadun, layasunallaha ma'amarohum, wa yaf'aluna ma yumaruna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya melainkan malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 2. Mendidik anak keturunannya, agar mereka menjadi manusia kuat dan sehat jasmani rohani, dan tidak menjadi beban masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah lebih baik engkau meninggalkan ahli warisan dalam keadaan bercukupan, daripada engkau tinggalkan mereka menjadi beban manusia lain. Riwayat Bukhari Muslim. 3. Mencukupi nafkah dan belanja rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga, lebih besar pahalanya dari yang disumbangkan untuk sabilillah, atau untuk pembebasan budak atau fakir miskin, riwayat Muslim dan Ahmad. 4. Mendidik keluarga dalam hidup beribadah, khususnya menegakkan ibadah salat. Quran Surat Taha Surat ke-20, ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati, wastobir alaiha, lanas aluka rizkon, nahnu narjukuka, wa akibatul littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kewajiban istri ibu menjadi perempuan soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Nisa surat keempat, ayat 34. Yang artinya, kami laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki, dan karena sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 1. Menyenangkan hati suami dan patuh kepadanya, seperti dalam hadis riwayat Al-Tabrani, sebaik-baik istri yang menyenangkan hatimu bila engkau memandangnya, yang taat kepadamu dan yang dapat menjaga kehormatan dirinya, dan harta bendamu di waktu engkau di luar rumah. Bersama dengan suaminya berkewajiban mengembangkan fitrah anak-anaknya, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulu mauludin yuladu, ala al-fitrah," riwayat Bukhari. Menyusukan anak-anaknya secara sempurna 2 tahun, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua, ayat 233. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kewajiban ayah dan ibu, dua orang tua, terhadap anak-anak mereka ialah mendidik mereka baik rohani maupun jasmani, menjadi manusia yang mempunyai sumber daya yang berkualitas. Quran Surat An-Nisa surat keempat, ayat 9, yang berbunyi, "Wal yasal ladina law taroku, min holpihim durriyatan di'afan, hopu alaihim, falyattaqullaha, wal yakulu qawlan sadidan." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kewajiban anak. Anak mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya, baik ketika orang tua masih sehat dan kuat, apalagi setelah usia lanjut atau uzur. Sebagaimana anak mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya, mensyukuri nikmatnya, berbuat kebajikan kepada orang tua. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Quran Surat An-Nisa surat 4, ayat 36, berbunyi, "Wa'budullaha wa la tusriku bihi sayan, wabil walidaini ihsanan, wabidil kurba, wal jaril junubi, was sohibi bil jambi, wabnis sabili, wa ma malakat aimanukum .innallaha la yuhibbu man kana muhtalan pahuron." Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua, ayat 83, berbunyi, "Wa idza ahadna misaqo bani Israila, latabuduna ilallaha, wabil walidaini ihsanan, wadil kurba, wal yatama, wal masakini, wa qulu linnasi husnan, wa aqimus sholata, wa atuz zakata, summa tawalaitum, illa qalilam minkum, wa antum muriduna." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim,
dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Di dalam Quran Surat Luqman Surat ke-31, ayat 14, yang verbunyi wawasunal insana biwalidaehi, hamalathu ummuhu, wahnan ala wahnin, wapis soluhu, pi amaeni, anis kurli, wali walidaeka, ilaiyal masiru, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang tua ibu, bapak, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, kepada kaulah kembalimu. Berbuat kebajikan, ihsan, kepada kedua orang tua, dengan cara sang anak wajib dihadapkan kata yang bijaksana, dan memohonkannya akan rahmat Allah, serta ampunannya untuk mereka berdua, selalu pula menyalakan api cinta dan rasa syukur kepada mereka, dengan kesadaran atas pengorbanan dan cinta kasih dari ibu bapak selama ia kecil. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17, ayat 23-24 yang berbunyi. Wa qada rabbuka alla tabudu, illa iyyahu, wa bil walidaini ihsanan, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma, aw kilahuma janahat dulla, minar rahmati waqul, rabbarhamhuma, kama robayani sogiro. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Adanya budaya panti-panti asuhan jompo, di mana masyarakat berdatangan menitipkan orang tua mereka, yang sudah tua renta dan uzur, adalah budaya barat, dan merupakan perilaku yang tidak islami. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.